Artinya segala sesuatu itu dari Allah. Mulianya seseorang dari Allah. Kita boleh melihat mulianya seseorang dari kendaraan yang dikendarai. Tapi sebenarnya mulianya seseorang dari Allah. Ada isyarah ke langit yang maksud Allah. Dari Allah, bukan dari pandangan manusia. Maka beliau tidak perlu kendaraan yang mewah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah, malamnya kembali kita lanjutkan kajian tasawuf, masih tentang sifat sombong atau takabur. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala an, berkata al-faqih, semoga Allah ridha untuk beliau, i'lam annal kibra min akhlaqil kuffar wal fara'inah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya sombong adalah bahagian daripada akhlak urang kafir dan pengikut Fir'aun. Wa tawaddu'a min akhlaqil anbiya was salihin. Sedangkan tawaddu adalah bahagian daripada akhlak para nabi dan urang-urang saleh. Lianna Allah Ta'ala wasafal kuffar bil kibr, karena Allah Ta'ala mensifatkan orang-orang kafir dengan sombong. Faqala, maka Allah berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Surah As-Saffat ayat 55. Sesungguhnya mereka, kata Allah, apabila dikatakan bagi mereka, maka mereka, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yastakbirun, keadaan mereka menyombongkan diri. Wa qala, dan Allah nekun, wa qaruna wa fir'auna wa haman, dan Qarun dan Fir'aun dan Haman. Walaqad ja'ahum Musa bil bayinat, sungguh telah datang kepada mereka itu Musa dengan membawa berbagai macam bukti. Fastakbaru fil ardi, maka mereka berlaku sombong di permukaan bumi. Wa makanu sabiqin, dan belum pernah didahului oleh orang lain kesombongan seperti itu. Wa qala, Allah berfirman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri daripada menyembahku, kata Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, orang itu akan memasuki neraka jahanam dalam keadaan dakhirin, terhina. Al-Ghafir ayat 60. Kemudian Allah mengatakan dalam firman yang lain, udkhulu abwaba jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Az-Zumar 72. Masuklah kalian dalam pintu-pintu neraka jahanam, khalidina fiha, kekal kalian dalamnya, maka seburuk-buruk tempat tinggal
orang yang menyombongkan diri. Dan Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 23, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Nah, dalil-dalil yang gecok li Al-Faqih Abu Lais dari firman Allah yang menunjukkan kepada katanya para jamaah bahwa kesombongan adalah merupakan akhlak urang kafir dan akhlak pengikut Fir'aun. Jadi yang sombong artinya lebih dekat kepada kekufuran, lebih dekat kepada kefir'aunan atau kepada pengikut Fir'aun. Nah, sedangkan orang-orang yang bertawaduk dipuji oleh Allah. Wa qad madahallahu ibadahul mu'minin bitawadu'i. Allah memuji hamba-hambanya yang mukminin dengan sifat tawaduk. Nekun li Allah dalam Al-Quran, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Ar-Rahman, hamba Tuhan yang amat maha pengasih, adalah orang-orang yang berjalan di permukaan bumi hauna, dalam keadaan merendah diri. Jadi orang-orang yang merendahkan diri dalam kehidupan, itulah mereka yang dianggap sebagai hamba Allah kepada Allah. Nah, berarti menyona sombong tidak dianggap sebagai hamba Allah. Dan Allah puji mereka dengan sifat tawaduknya, sehingga Allah perintahkan nabinya juga untuk bersifat tawaduk. Allah berfirman dalam surah Al-Hajar ayat 84, wahfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah dirimu bagi orang-orang yang beriman. Nabi, orang yang paling tinggi pangkatnya, yang paling raya pangkat, yang paling mulia di sisi Allah, tapi Allah perintahkan untuk bersikap tawaduk terhadap orang mukmin. Yang paling raya pangkat Nabi. Bukan Nabi, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Long pemimpin anak Adam, tapi hana sombong. Tanya baru je ke BO kadang jabatan kata sombong. Nabi pemimpin anak Adam, dan pemimpin mulai dari Nabi Adam sampai orang kiamat, ubena orang yang lahir, Nabi Musa, Nabi Muhammad Musa. Wala fakhar, tapi tidak menyombongkan diri, hana sombong. Kitanya baru BO na jabatan kadang kata sombong. Ya. Jadi sampai kepada Nabi pun Allah perintahkan untuk merendah diri, untuk bersikap tawaduk kepada orang mukmin. Jadi kalau Nabi saja yang pangkatnya tinggi, yang derajatnya di sisi Allah sangat tinggi, merendah diri, apalagi memang katanya jika urang rendah. Kan hana wajar membanggakan diri, menyombongkan diri. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 215 Allah nekun, waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu bagi orang yang mengikutimu dari kalangan orang mukmin. Artinya Allah perintahkan Nabi untuk merendahkan dirinya kepada para sahabat, bersikap tawaduk dengan para sahabat. Ya. Padahal sahabat adalah para pengikut Nabi. Nyata pegah ngebahas adanya jina anak buah. Pemimpin diperintahkan oleh Allah untuk bersikap tawaduk kepada anak buah, bukan untuk menyombongkan diri kepada anak buah. Wa maddahan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi khuluqihi, dan Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akhlaknya. Faqal, Allah berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada dalam akhlak yang sangat agung. Kuatlah akhlak Nabi
wa kana khuluquhu at-tawadhu. Akhlaknya Nabi adalah tawadhu. Jadi karena Nabi bersikap tawadhu, Allah puji Nabi dengan dikatakan sebagai orang yang berakhlak sangat mulia. Nah, li'annahu ruwiya fil khabar annahu kana yarkabul himar wa yajibu da'watal mamluk. Karena kenapa Nabi disebut tawadhu? Karena menurut sebuah riwayat dalam hadis, diriwayatkan dalam hadis bahwa Nabi suka menaiki himar. Oh, himar keledai. Galak geik keledai. Keledainya kendaraan paling murah di masa Uraji. Tapi Nabi biasa mendang keledai. Ya. Gejut bahasa tanya. Monyo gejut kendaraannya berarti Nabi tidak bersikap sombong, punya sikap sombong, tunggu pilih kendaraan yang paling hebat, yang paling wah pada masanya. Mungkin unta hebat dah atau kuda yang hebat dah ge. Tapi tidak, keledai ge Nabi. Gejut keledai. Nah. Wa yajibu da'watal mamluk, dan Nabi menerima undangan orang-orang miskin. Nah, jadi dikala Nabi keterima undangan orang miskin, berarti Nabi akan duduk bersama orang miskin. Di situ terdapat bukti bahwa Nabi tidak sombong, bahwa Nabi bersikap tawadhu. Kon ba urang kaya mantang ngejakan Nabi, tapi ba urang gasin juga geja. Fasabata anna tawadhu'a min ahsanil akhlak. Maka dari situ, karena Allah gepuji akhlak Nabi Muhammad, khuluqin azim kata Allah, sebagai akhlak yang paling mulia, padahal akhlak Nabi adalah tawadhu, maka menjadi tetaplah terbukti bahwa tawadhu adalah merupakan akhlak yang paling mulia dari seluruh akhlak mulia. Banyak akhlak mulia, tapi yang paling mulia daripada seluruh akhlak mulia adalah tawadhu. Wa kana salihuna min qabl akhlaquhum at-tawadhu. Dan orang-orang saleh dulu akhlak mereka juga tawadhu. Kata Abu Lais, fa wajaba alaina an naqtada bihim radhiyallahu taala anhum, maka wajib kita mengikuti orang-orang saleh itu, semoga Allah ridha kepada mereka. So, orang-orang saleh yang maksud para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'in. Selain Nabi bersikap tawadhu, para sahabatnya yang termasuk dalam orang-orang saleh, para tabi'in, pengikut sahabatnya, para tabi'in, para pengikut tabi'in, mereka juga bersikap tawadhu. Jadi kita wajib ikut mereka, harus bersifat tawadhu. Ba'na mubi'u bila matede sifat takabu. Karena kalau dipegah malamnya, so yang natifu takabu bi'u mendalam hati, tutup pintu surga untuk urungnya, hanta meng surga. Nah, sebagai bukti bahwa para salihin, urung-urung saleh urajih bersikap tawadhu, diriwayatkan beberapa riwayat oleh Abu Lais. Wa dzukira an Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Disebutkan tentang Umar ibni Abdul Aziz, semoga Allah ridha kepada beliau, merahmati beliau. Annahu atahu dzatalaid daif, bahwa beliau pada suatu malam didatangi oleh tamu. Umar bin Abdul Aziz gopnyan watenyan adalah Amirul Mukminin. Bak saboh malam roh jame. Falamma salla isya wa kana yaktubu syai'an wa dhaifa indahu kada sirat ayyan tafi'a. Setelah Umar bin Abdul Aziz melaksanakan salat isya, beliau menulis sesuatu, sedangkan tamunya ada di samping beliau. Tumulih yang geroge, nah jame samping. Maka pelita atau lampu yang digunakan oleh Umar bin Abdul Aziz pada masa itu terlihat hampir padam. Kamu klep-klep, tinggal ni jamu nyokarap bih minyu,
Pana jam bukan banyak julak jamun kamu klep-klep mana god dehli. Nah, maka qala dhaif, tamunya berkata, "Ikun li jame. Ya Amiral Mukminin, aqumu ilal misbah fa aslihu." Wahai Amirul Mukminin, pulung jut long ya perbaiki lampu rona. Nah, bolehkah aku memperbaiki lampumu? Qal, beliau Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz berkata, "Laisa mim muru'atir rajul ayyastamila dhaifahu." Bukanlah kehormatan seorang laki-laki bahwa ia menggunakan tenaga tamunya. Jadi kata beliau berprinsip bahwa jangan gunakan tenaga tamu kita untuk membantu kita. Baik pada untung nakah bika pugot yusiat ilung kuno mulih ju. Baik lagi kan. Ya. Jangan gunakan tenaga tamu untuk membantu kita. Bukan satu kehormatan menggunakan tenaga tamu, kata beliau. Qala, tamunya berkata, afa ambahal ghulam, apakah boleh aku membangunkan pembantumu? Mak menyolong hanya ku bantu dra ne kuat puga pembantu dra ne jut. Nah ipu gak panyot apa tadi? Qala, Amirul Mukminin berkata, "Lah, jangan. Ba hiya awwalu naumatin namaha, ijih sit baru tengut ni. Dia baru tidur tadi." Faqala, maka faqama Umar, maka berdirilah Umar Amirul Mukminin wa akhadha batnah, dia mengambil minyak, famala misbah, lalu dia mengisi dalam lampunya. Drog perbaiki panyot. Han gebi bak jame, han gebi pu golamin karena taknya baru ji. Ini adalah bentuk sikap tawaduknya seorang pemimpin tertinggi pada masa itu. Amirul Mukminin pemimpin tertinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari dia. Menyosurah jino presiden. Orang biasa. Anak pegahin apa pejabat. Orang biasa aja meh. Hanajit lah ke bantu aja meh. Ge puput ke. Padahal ditawari bantuan oleh jame, tapi ge puput ke roh. Menunjukkan sikap tawadu. Sungguh punya orang sombong. Han roh dah puput ke roh. Pahtan aja meh. Jih dayu. Ya. Tapi han ge puput ke roh. Faqala dhaif, maka tamu di saat itu berkata, "Kumta binafsika ya Amirul Mukminin? Kamu memperbaiki sendiri wahai Amirul Mukminin?" Qala, "Dhahabtu wa ana Umar wa raja'tu wa ana Umar wa khairun nas indallah man kana mutawadhi'an." Beliau Amirul Mukminin berkata, "Aku berangkat sebagai Umar dan aku pun akan kembali sebagai Umar." Artinya apapun yang beliau lakukan tidak akan membuat beliau berganti menjadi orang lain. Enggak? Beliau Umar bin Abdul Aziz sebagai Amirul Mukminin. Musuh seandainya gepugat panyot digopnyan, puka menggantokan le Umar konya? Tidak, tetap Umar. Dulu beliau sebagai Umar sebelum menjadi Amirul Mukminin, nanti pun beliau setelah habis masanya menjabat sebagai Amirul Mukminin pun akan kembali juga sebagai Umar juga. Jadi tidak berpengaruh perbuatan beliau kepada diri beliau. Yang menunjukkan sikap tawadu. Tanya ledung kan banda fikir munyo kata trun gunan mutu tanya lamgut. Ate ko doroyong yang kon le tanya yang thang kaju ke gop. Ha, tata kon tu hanai kira tanya le kira gop. Nyamban munyona kesombongan. Beliau berkata, "Khairun nas indallah man kana mutawadhi'an." Sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah orang yang dia bersikap tawadhu, merendah diri. Nyan urang paling god. Nyan bukti yang pertama bahwa orang-orang saleh zaman dulu bersikap tawadhu. Umar bin Abdul Aziz termasuk tabi'in. Waruya an Qis bin Abi Hazim annahu qal, diriwayatkan daripada Qis bin Abi Hazim bahwa sungguh beliau berkata, "Lamma qaddama Umar bin Khattab ila Syam,"
talqahu ulama'uha wa kubara'uha. Manakala Umar ibn Khattab, ini Amirul Mukminin awailam, datang ke negeri Syam. Syam watenyan sebagai sebuah provinsi. Datang ke negeri Syam. Nah, menyambut Umar ibn Khattab oleh para ulama negeri Syam dan pembesar negeri Syam. Agak terus presiden kan? Engkau gepreh bu gubernur ini, gepreh bu pejabatnya, pejabat je barih urung preh presiden. Jadi watenya terus Umar ibn Khattab sebagai presiden khalifah watenya juga gepreh bu para ulama, gepreh bu para pembesar daerah Syam, negeri Syam. Fakila maka dikatakan kepada Sayyidina Umar, irkab hadza bardun yarakan nas. Ya, kendarailah kuda ini, kuda yang paling god menyobardunkeun yarakan nas, akan melihat engkau oleh manusia. Surah tanya disediakan kepada Sayyidina Umar moto khusus. Nah, penjemput, moto mahai penjemput presiden. Faqala, maka beliau berkata, innakum tarawna amira min hahuna wa innamal amra min hahuna wa asyara biyadihi ila sama khalu sabili. Nah, beliau mengatakan sesungguhnya kalian melihat akan urusan dari sini dan sesungguhnya urusan itu dari sini, ya. Wa asyara biyadihi ila sama, dan beliau mengisyarah dengan tangannya ke langit. Khalu sabili, menyingkir dari jalanku. Pemakna gekeun Sayyidina Umar, artinya segala sesuatu itu dari Allah. Mulianya seseorang dari Allah. Kita boleh melihat mulianya seseorang dari kendaraan yang dikendarai. Tapi sebenarnya mulianya seseorang dari Allah. Ada isyarah ke langit yang maksud Allah. Dari Allah, bukan dari pandangan manusia. Maka beliau tidak perlu kendaraan yang mewah. Nah, anak perlu kendaraan yang mewah. Sebab muliakan bak kendaraan, tapi bak Allah. Nyan juga membuktikan kepada kita bahwa orang saleh dahulu berakhlak tawadhu.